Halo, selamat siang. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Fundamental Artificial Intelligence dengan judul perbandingan Q-Learning District dan Q-Learning dengan aproksimasi linear pada pengendalian kecepatan dan posisi kendaraan. Sebelumnya kita perkenalin dulu, nama saya Wahyu Lukman Jailani. Nama saya Rahmat Hidayat. Saya Damadi Fitrianto. Ini disusun oleh kelompok 2. Di sini ada overview. Pada presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin utama, yaitu latar belakang, konsep dasar real network, terus konsep dasar reinforcement learning, Q-learning, lingkungan simulasi mutant care, tujuan penelitian, metode dan konfigurasi eksperimen, hasil data analisis hingga kesimpulan dan saran penelitian. Nah, pada slide selanjutnya di sini ada tentang latar belakang. Perkembangan artificial intelligence mendorong pemanfaatan metode pembelajaran mesin dalam pengendali sistem dinamis, seperti pengendalian kecepatan dan posisi kendaraan. Permasalahan ini sulit diuji secara langsung di dunia nyata karena keterbatasan biaya, risiko, dan kompleksitas sistem. Oleh karena itu, lingkungan simulasi seperti Mountain Care banyak digunakan sebagai media eksperimen. Reinforcement learning memungkinkan agen belajar melalui interaksi dengan lingkungan, dan salah satu algoritma yang paling digunakan adalah Q-learning. Namun, Q-learning district memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada ruang keadaan kontinu, sehingga penelitian ini membandingkannya dengan Q-learning menggunakan aproksimasi linear. Nah, jadi di slide selanjutnya di sini ada tentang real network. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Q-learning district terbukti efektif pada ruang keadaan terbatas, namun mengalami kendala skalabilitas pada lingkungan dengan ruang keadaan kontinu. Sebagai solusi, diperkenalkan Q-learning dengan aproksimasi fungsi, khususnya aproksimasi linear yang memungkinkan generalisasi pada ruang keadaan yang lebih luas. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan linear sering gagal menangkap dinamika non-linear pada lingkungan kompleks seperti Mountain Care. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perbandingan kedua pendekatan tersebut. Selanjutnya di sini ada reinforcement learning. Reinforcement learning merupakan metode pembelajaran mesin di mana agent belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan. Agent melakukan aksi, menerima reward, dan mengamati perubahan keadaan. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan total reward dalam jangka panjang melalui proses trial and error hingga agent menemukan strategi terbaik. Nah, untuk selanjutnya saya akan penjelasannya kepada teman saya, Rahmat Hidayat. Oke, di slide Q-learning akan saya bahas. Q-learning adalah algoritma reinforcement learning yang bersifat model free. Jadi, agen tidak memerlukan pengetahuan awal tentang lingkungan. Agen itu mempelajari nilai Q untuk setiap pasangan step dan action, lalu memperbaruinya secara iteratif berdasarkan reward dan estimasi nilai masa depan. Untuk menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi, digunakan strategi epsilon greedy agar ingin tetap mencoba aksi baru sekaligus memanfaatkan pengetahuan yang sudah dipelajari. Nah, di sini ada slide metodologi. Metodologi penelitian terdiri dari 4 tahap utama, yaitu formulasi masalah, deskripsi lingkungan, implementasi metode, dan perbandingan hasil eksperimen. Lalu di slide rumusan masalah,
Permasalahan yang dibahas adalah pengendalian kendaraan sederhana dengan tenaga terbatas. Kendaraan harus mencapai posisi target meskipun dipengaruhi gravitasi dan dinamika lingkungan. Penelitian ini membandingkan dua pendekatan Q-learning untuk menjawab pertanyaan mengenai performa masing-masing metode dan menentukan metode yang lebih efektif. Lalu di slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan kinerja Q-learning discrete dan Q-learning dengan aproksimasi linear. Evaluasi dilakukan pada lingkungan mountain car berdasarkan reward kumulatif selama proses pelatihan. Hasil penelitian diharapkan memberi gambaran kelebihan dan keterbatasan masing-masing metode. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada Adi Fitrianto. Baik, selanjutnya kita akan membahas lingkungan simulasi dari penelitian yang kita lakukan. Jadi penelitian kita menggunakan lingkungan mountain car. Mountain car ini merupakan lingkungan simulasi yang menggambarkan sebuah kendaraan dengan tenaga mesin terbatas yang berada di antara dua bukit. Tujuannya untuk mencapai puncak dari bukit tersebut dengan memanfaatkan momentum dari gerakan bolak-balik. State pada lingkungannya ini hanya terdiri dari 3 jenis action, yaitu ada dorongan ke kiri, ke kanan, atau tidak memberikan dorongan sama sekali. Lingkungan akan memberikan reward negatif pada setiap langkah hingga agen mencapai target. Skema reward ini dirancang untuk mendorong agen mencapai tujuan dalam jumlah skala sesedikit mungkin. Nah, lalu selanjutnya di sini ada konfigurasi dan setup eksperimen yang kita lakukan. Eksperimen kita dilakukan menggunakan lingkungan mountain car dari OpenAI Gym dengan parameter yang sama untuk kedua pendekatan Q-learning. Tujuannya untuk memastikan agar perbandingan kinerjanya dilakukan secara adil dan juga konsisten. Lalu agen akan dilatih selama 5.000 episode dengan batas maksimum setiap episodenya itu 200 langkah. Strategi eksplorasi yang digunakan itu greedy untuk menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi selama proses pembelajaran. Seluruh eksperimennya diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga dijalankan pada platform Google Colaboratory. Penggunaan platform ini untuk memudahkan proses eksperimen serta memungkinkan replikasi oleh peneliti lain. Ini ada komponen eksperimen yang digunakan, ada lingkungan simulasinya menggunakan mountain car, metode pembelajaran Q-learning discrete dan Q-learning dengan aproksimasi linear. Jumlah episode 5.000, maksimum langkah per episodenya 200, strategi eksplorasinya greedy, lalu platform yang digunakan Python pada Google Colaboratory. Ini ada link Google yang berisi algoritma dari metode yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya, setelah dilakukan penelitian, kita dapatkan hasil dan juga analisis yang kita lakukan pada hasil tersebut. Didapatkan 3 gambar dari hasil penelitian, yaitu pada gambar 1 dan 2 ini menunjukkan hasil eksperimen dari Q-learning discrete. Hasilnya dapat memperlihatkan bahwa Q-learning discrete ini mampu meningkatkan performa agen secara bertahap. Hal itu ditandai dengan peningkatan nilai reward kumulatif seiring bertambahnya jumlah episode pelatihan. Akan tetapi, meskipun nilai rewardnya masih menunjukkan fluktuasi yang cukup besar akibat strategi eksplorasi dan dinamika lingkungan mountain car, namun tren peningkatan secara umum menunjukkan bahwa agen berhasil mempelajari kebijakan pengendalian yang lebih baik. Jadi dapat dilihat kurvanya mulai dari bawah, semakin panjang episodenya dia kurvanya semakin tinggi. Nah, sebaliknya untuk Q-learning dengan aproksimasi linear ini tidak menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dari awal episode hingga akhir. Kurva yang ditunjukkan ini datar, hanya di 200. Nah, ini merepresentasikan bahwa aproksimasi linear ini kurang mampu untuk menangkap karakteristik non-linear dari lingkungan mountain car.
Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian kita yaitu Q-Learning Discrete terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan masalah pengendalian kendaraan sederhana dalam lingkungan mountain care. Pendekatan ini mampu mempelajari kebijakan pengendalian yang lebih baik meskipun memiliki keterbatasan dalam skalabilitas. Pendekatan Q-Learning dengan aproksimasi linear sederhana belum mampu memberikan performa yang optimal karena keterbatasannya dalam merepresentasikan dinamika non-linear lingkungan. Saran untuk penelitian selanjutnya, kami sarankan untuk menggunakan representasi fitur non-linear seperti tile coding atau radial basis function (RBF). Selain itu, penerapan metode yang lebih canggih seperti Deep Q-Network atau DQN serta pengujian pada lingkungan yang lebih kompleks dapat dilakukan untuk meningkatkan performa pembelajaran agen. Oke, kita sudah sampai di slide terakhir. Ada kata-kata Q-Learning mengajarkan bahwa kesederhanaan yang tepat seringkali lebih efektif daripada kompleksitas yang berlebihan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau materi yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.